Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu hidupkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dalam hati dan jiwa kita, dalam lisan dan amal perbuatan kita, karena memang hidup ini semuanya adalah atok. Apa itu atok? Pemberian, ya, pemberian dari Allah. Umur diberi oleh Allah, badan diberi, akal diberi, rezeki diberi, keluarga diberi, pemberian semua. Maka tidak ada satu sikap yang paling pantas kita tampakkan di hadapan Allah melainkan sikap syukur. Syukur dengan kemudian menjadikan semua rahmat Allah ini kita gunakan sesuai untuk mencari ridho Allah. Umur kemana dihabiskan, masa muda bagaimana digunakan, ilmu bagaimana diamalkan, dan harta dari mana mendapatkan, kemana dimanfaatkan. Itu syukur. Dan karena hidup kita ini adalah pemberian dari Allah, kalau Allah sewaktu-waktu menguji kita, maka kita juga harus pantasnya bersabar. Ya. Sudah sekian banyak kemudian oleh Allah dikasih rahmat, Allah uji kesetiaan kita kepada Allah, wala kita. Apa wala itu, Pak? Wala itu loyalitas, ya, keberpihakan, ya, loyal, ya, loyal itu wala. Wala itu jadi wali nantinya, berwali kepada Allah, berwala kepada Allah. Makanya orang-orang yang walanya kepada Allah itu penuh namanya wali, wali Allah. Terus kalau satu wali, kalau banyak aulia. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu orang yang berwala, artinya orang yang berpihak kepada Allah, yang loyalitasnya diberikan penuh kepada Allah, itu namanya wali, berwala. Maka orang yang berwali kepada Allah ini hidupnya penuh dengan rasa syukur. Ketika oleh Allah sedikit kemudian nikmatnya dicabut, diuji namanya, maka dia bersabar. Karena semuanya itu bukan kita miliki. Merasa tidak pantas kalau tidak bersabar, karena apa yang Allah ambil bukan milik kita. Yang Allah ambil itu umur, kesehatan, harta, tahta, ya, derajat, itu adalah milik Allah. Maka kalau Allah ambil itu Allah mengambil miliknya, bukan mengambil milik kita sesungguhnya. Maka sikap terbaik bagi orang yang menjadi wali Allah adalah bersyukur dan bersabar, bersyukur dan bersabar. Salat dan salam kita sampaikan pada uswah qudwah kita, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, masih dalam suasana Idul Fitri, ya.
Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. Semoga Allah terima seluruh amal-amal kita di bulan Ramadan kemarin. Ya Allah terima semua amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ijabah doa dan munajat kita, dan Allah kemudian panjangkan umur kita sampai kita sampai pada Ramadan berikutnya dalam kondisi yang lebih baik. Dalam kondisi yang lebih baik, bukan dalam kondisi yang sama, tapi kondisi yang lebih baik sampai akhir perjalanan hidup kita menjadi yang terbaik. Ya, karena semua perkara itu nanti dilihat adalah akhirnya. Ada orang buruk, jahat, menjelang ajalnya bagus, terus meninggal dunia. Ya. Seperti saya punya jamaah di Pondok Surya itu, di Pondok Surya tetangga kita, ya Allah ya Rabbal Alamin, enggak kelihatan sebagai orang yang ahli ibadah selama hidupnya, itu semasa hidupnya biasa-biasa saja, normal, jamaah biasa. 2 bulan sebelum beliau meninggal dunia tiba-tiba kepingin jadi muadzin, sehingga pas meninggal dunia statusnya muadzin. Muadzin itu kan pahalanya melampaui pahala imam, melampaui pahala jamaah. Karena semua pahala imam dan jamaah dikumpulkan jadi satu, itulah pahala muadzin. Karena mereka datang berdasarkan panggilan muadzin itu. Jadi akhir yang baik, semoga kita oleh Allah semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang husnul khatimah, akhir perjalanan yang bagus, yang baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tema kajian kita pada pagi ini adalah menjaga keistiqomahan kita dalam iman dan Islam pasca Ramadan. Ya. Sesuai dengan masjid kita, ya, namanya Masjid Al-Istiqomah. Orang yang istiqomah namanya apa, Pak? Kalau orang Islam namanya Muslim. Kalau orang beriman namanya mukmin. Kalau orang istiqomah apa bahasa Arabnya, orangnya? Mustaqim. Jadi mustaqim itu adalah orang yang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukkan saya ya Allah ke jalan orang yang istiqomah. Kalau istiqomah ini mahal harganya, Pak. Ya. Siapakah orang istiqomah itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah kasih nikmat kepada mereka. Itu jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Kita harus berada di antara mereka itu. Kalau jadi yang pertama, kedua enggak mungkin. Jadi nabi, jadi rasul enggak mungkin. Yang mungkin kita jadi 3 berikutnya, siddiqin, wasyuhada, wassolihin. Jadi kelompok siddiqin, jadi kelompok syuhada, atau kelompok sholihin. Itu semua dikatakan orang-orang yang mustaqim. Kalau satu mustaqim, kalau banyak mustaqimun, ya, atau mustaqimin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, saking besarnya nilai istiqamah ini, Nabi pun diperintahkan khusus oleh Allah untuk istiqamah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu langsung dapat perintah khusus dari Allah untuk istiqamah. Bukan hanya kita, tapi juga Nabi Muhammad SAW. Kalau Bapak Ibu buka Quran surat Hud ayat 112, ya, maka Allah langsung kalimatnya ditujukan ke Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istiqomahlah kamu, istiqomahlah engkau, kama umirta, sebagaimana engkau diperintah oleh Allah. Wa man taba ma'aka, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tatghaw, dan jangan kamu melampaui batas.
Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan basirun, Allah Maha melihat. Berarti lawannya istiqomah apa, Pak? Ini kita harus tahu nih padaan dan lawan katanya. Kalau lawannya iman syirik, lawannya muslim kafir, ya. Lawannya ikhlas riya. Kalau lawannya istiqomah apa? Udah pernah kita bahas, Pak? Ibu. Lawannya istiqomah adalah togho. Apa togho itu? Melampaui batas. Wala tadghaw, jangan kamu melampaui batas. Kamu berada di koridor. Berada di koridor Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Nah, kaffah di sini ini ada koridornya, ada puncaknya, ada garis sempurna, ada garis sah. Misalnya gini, bapak-bapak kalau sholat itu selalu berjamaah di awal waktu. Udah berjamaah di awal waktu pakai qobliyah, pakai ba'diyah. Qobliyahnya maksimal duhur 4 rakaat, qobliyah ba'diyahnya 4 rakaat juga. Nah, ini namanya berada mengambil apa? Garis fadilah, garis utama. Udah waktunya di awal berjamaah pakai sholat sunnahnya penuh. Apa kata Nabi? Man hafadha 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha haramallahu jasadahu minan nar. Siapa saja yang selalu menjaga qabliyah duhur 4 rakaat dan selalu menjaga ba'diyah duhur 4 rakaat, Allah haramkan jasadnya kena api neraka. Tapi man hafadha, siapa saja yang menjaga, hafadha, jaga. Kalau tidak ketemu dengan yang wajib, pasti dia lakukan 4 sebelum dan 4 sesudah. Gitu. Sampai di masjid udah qomat duhur, Ustaz, gimana? Enggak dapat qobliyah saya itu. Masihkah boleh saya qobliyah di pojokan masjid? Sementara qomat sudah dilaksanakan? Enggak boleh. Dosa kehilangan dong, Ustaz. Enggak. Gimana caranya? Masuk ke dalam salat berjamaah. Selesai salat berjamaah, maka salat sunnah duhurnya 8 rakaat. Yang qobliyah tadi diqodho, dikerjakan setelah ba'da duhur, baru kerjakan ba'diyah duhur 4. Gitu. Hafadhah. Nah, orang begini berada di garis puncak fadilah. Tapi ada juga orang yang kemudian dia sholat duhurnya berjamaah enggak pakai qobliyah, enggak pakai ba'diyah, enggak apa-apa, dia masih di koridor. Kenapa? Dia tidak mengambil keutamaan, tapi dia tidak melanggar kewajiban. Sehingga kata para ulama, jika kamu tidak menjadi orang yang baik, minimal enggak jadi orang yang buruk. Minimal tidak menjadi orang yang buruk. Nah, togho itu adalah melampaui batas. Melampaui batas. Apa yang dilampaui? Satu, kewajiban enggak dilaksanakan. Udah enggak sholat sunnah, duhurnya pun enggak dilaksanakan. Berarti tidak melaksanakan kewajiban. Itu melampaui batas. Atau dia sholat duhur yang wajib dikerjakan, cuma habis sholat dia kemudian ngambil sandal terbaik yang di luar. Melanggar larangan. Jadi melampaui batas itu 2. Tidak melaksanakan kewajiban atau menabrak larang, itu namanya togho. Nah, orang yang togho ini berarti keluar di dimensi istiqomah. Istiqomah itu berada di koridor, itu istiqomah. Walaupun dia tidak berada di puncak, tapi tidak melakukan pelanggaran, enggak keluar dari garis. Kata Allah tadi, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti jalan-jalan setan. Nah, begitu masuk ke jalan setan itu namanya togho. Dia sedang melakukan apa? Pelanggaran batas. Itu. Sehingga ayatnya di sini kata Allah pada Nabi, apa itu? Istaqim kama umirta, wahai Muhammad,
Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Wa man taba ma'aka, juga orang-orang yang bertaubat bersama engkau juga harus istiqomah. Wa la tatghaw, jangan melampaui batas. Jadi melampaui batas itu lawannya istiqomah. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat Hud ayat 112. Kemudian ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW di hadis Arba'in. Di sini ada kajian hadis Arba'in Nabawi ya Pak ya? Belum ya? Dulu pernah. Oh, pernah ada kajian tentang hadis Arba'in Nabawi. Itu dipesan oleh Nabi Muhammad SAW, kita itu paling tidak belajar 40 hadis minimal. Dan itu 40 hadis dikumpulkan oleh Imam Nawawi yang merupakan hadis-hadis pondasi. Ada akidahnya, ada syariatnya, ada ibadahnya di situ, ada akhlak. Ya. Di hadis Arba'in Nabawi itu hadis ke-21 diterangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Kata Abu Sufyan bin Abdullah, dikenal dengan nama Abu Amrah, dia bertanya, wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku satu perkara dalam Islam ini di mana aku enggak perlu lagi bertanya kepada selain engkau. Ya Rasulullah, jelaskanlah kepadaku ya Rasulullah satu perkara dalam Islam di mana setelah engkau katakan aku enggak mau bertanya lagi pada selain engkau. Udah cukup dengan satu perkataan dari engkau itu. Saya akan pegang teguh-teguh, kata Abu Sufyan. Itu apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, qul, kata Nabi, ucapkan oleh kamu, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah kamu pada kalimat amantu billah. Kamu istiqomah pada kalimat aku beriman kepada Allah, maka kamu enggak perlu bertanya pada siapapun juga selain aku. Ucapkan apa tadi? Amantu billah, kemudian istiqomah. Maka istiqomah itu dimensinya dua, Bapak Ibu sekalian. Satu, benar di dalam iman, amantu billah, maka dia paham tentang apa kalimat amantu billah, paham kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, paham artinya, paham maksudnya, paham syarat dan rukunnya, paham pembatal-pembatalnya. Ini kalimat ini perlu dikaji apa saja yang membatalkan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, namanya pembatal syahadat. Ini akan menyebabkan orang menjadi su'ul khatimah, naudzubillah, karena syahadatnya batal. Dan dia yang repot itu kalau dia batal tapi dia tidak sadar kalau syahadatnya batal. Ini dikatakan oleh Imam Malik namanya zindik. Apa itu zindik? Batal syahadat enggak terasa. Dia enggak ngerti kalau dia sudah menjadi orang murtad dari Islam. Tapi dia merasa dirinya paling islami. Padahal secara hukum Islam dia sudah dijatuhi hukum setelah keluar dari Islam. Ini namanya zindik. Orang yang tidak sadar dirinya keluar dari Islam, namanya pembatal syahadat. Ini perlu diwaspadai ini. Jadi orang yang istiqomah itu satu adalah orang yang secara tauhid, secara keimanan dia paham makna la ilaha illallah muhammadur rasulullah, paham tentang syarat dan rukunnya, paham amanah-amanah yang ada di dalamnya, paham pembatal-pembatalnya. Yang kedua, dia tunaikan hak kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah secara benar. Itu baru istiqomah namanya. Qul, katakan oleh kamu wahai Abu Sufyan bin Abdullah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomah kamu pada kalimat ini, pada hak kalimat ini. Kemudian Allah SWT menjelaskan di surah Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah. Sesungguhnya orang yang mengatakan la ilaha illallah, orang yang mengatakan amantu billah, orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah pada kalimat ini. Dia pegang teguh kalimat ini di lisannya, dia jaga kalimat ini di hatinya, dia amalkan kalimat ini. Jadi istiqamah pada kalimat la ilaha illallah itu aspeknya 3. Kalimat ini hidup di lisannya, la ilaha illallah, hidup di hatinya sebagai dasar iman, pondasi tauhid, akidah, dan menjadi hidup dalam amal perbuatannya. Maka orang yang menjaga kalimat la ilaha illallah selalu dia merasa dipandang oleh Allah SWT, selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berdosa pun dia sadar berdosa kepada Allah, sehingga ketika dia bertaubat pun bertaubat kepada Allah, ketika dia sholat pun sholat kepada Allah. Maka dia tidak membuka ruang di hatinya untuk dipuji oleh orang, karena dia sadar la ilaha illallah wa kafa billahi syahida, cukup engkau disaksi kepada aku ya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam kajian kita sebelum dalam Ramadan itu, nanti ada 3 kelompok manusia yang diseret duluan ke neraka sebelum orang-orang lain diseret ke neraka. Kita masih ingat itu ya. Satu kelompok siapa? Kelompok orang yang dikatakan syahid, mujahid fi sabilillah. Kedua adalah orang yang suka sedekah infak dengan hartanya. Yang ketiga orang yang selalu menghafal, membaca Al-Quran. Kenapa? Ternyata amal-amal itu nggak diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Orang ahli Quran, kata Nabi, akan dipanggil, diperlihatkan nikmat Allah kepada dia. Diperlihatkan nikmat apa? Nikmat umurnya, dia umurnya bagus. Dikasih nikmat oleh Allah kesehatan, kesehatannya bagus. Diperlihatkan oleh Allah kecerdasannya, diperlihatkan keluarganya, diperlihatkan lingkungannya, diperlihatkan gurunya, diperlihatkan, ditampakkan lagi semuanya. Allah bertanya, bukankah kamu telah dapat nikmatku ini? Kamu otakmu cerdas? Benar ya Allah. Kamu didukung oleh lingkungan? Benar ya Allah. Keluarga kamu mendukung? Iya ya Allah. Kamu punya guru yang bagus? Iya ya Allah. Lisan kamu fasih? Iya ya Allah. Terus apa yang kamu kerjakan dengan nikmatku? Dia menjawab, ya Allah, aku gunakan nikmatmu ini untuk menghafal Quran ya Allah, untuk membaca Al-Quran ya Allah, untuk belajar Quran ya Allah, untuk mengajarkan Quran ya Allah, karena engkau ya Allah. Langsung Allah katakan, dusta kamu. Begitu Allah mengatakan kamu berdusta, malaikat mengatakan dusta kamu. Kamu belajar Quran bukan karena aku, kata Allah, tapi karena kamu kepingin dikatakan sebagai orang ahli Quran, sebagai orang alim, sebagai orang yang kemudian mendapatkan tempat di hati manusia. Kamu dapat kedudukan dengan itu semua, dan kamu sudah dapatkan bukan karena faktor la ilaha illallah. Maka kata Allah, seret dia ke neraka. Dia tidak beribadah karena aku, tapi karena manusia. Maka istiqomah ini menjaga kalimat la ilaha illallah di hati, la ilaha illallah di lisan, la ilaha illallah di amal. Maka kalau kita sadar berbuat dosa dipandang oleh Allah, kenapa ketika kita sujud mengharapkan pandangan manusia? Padahal kita bisa sujud, bisa beramal karena karunia Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka ini kata-kata istiqomah ini menjaga terus keikhlasan hati kita. Tujuan utama kita adalah Allah, bukan manusia. Maka kalimatnya wa kafa billahi syahida, cukup engkau ya Allah jadi saksi tentang diri saya. Aib-aib saya engkau tahu, maka saya kembali kepada engkau pun cukup engkau yang tahu. Enggak perlu saya pamerkan kepada makhluk. Jangan sampai ini dahi kita sujud kepada Allah sementara hati sujud kepada makhluk. Allah tidak menerima amal seseorang yang hatinya mendua. Surat apa kemarin kita bahas? Akhir surat Al-Kahfi. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan berbuat syirik kepada Allah pada ibadahnya kepada Allah. Lagi baca Quran jangan syirik, lagi puasa jangan syirik, lagi sholat jangan syirik, dan sedekah jangan syirik. Betul-betul hati terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Ini istiqomah dalam iman. Kalau ini dilakukan tatanazzalu alaihimul malaika, maka para malaikat, sesungguhnya salah Pak ya, bilang para malaikat itu salah. Sesungguhnya malaikat, karena malaikat itu udah para. Jadi malaikat itu sudah para. Maksudnya apa Pak? Malaikat itu jamak. Kalau satu namanya apa Pak? Kalau malaikat itu jamak, banyak kumpulan. Kalau satu malaikat Ustaz, bukan. Kalau satu malak. Kalau dua malakani. Kalau banyak malaikah. Sehingga para malak ini akan datang. Bukan malak yang di jalan-jalan itu Pak ya. Malak uang recehan ya. Tukang palak jadi malak. Jadi para malak ini, itu para malaikat ini turun pada orang-orang yang istiqomah ini, membawa 3 hal. Enggak boleh takut, enggak boleh sedih, surga nunggu kamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Datanglah malaikat-malaikat, kumpulan malak, para malaikat bahasa Indonesianya bergampang. Para malaikat datang kepada dia, terutama ketika sakaratul maut datang. Orang-orang melihat hanya ayah ibunya di situ, sesungguhnya banyak Pak. Para malaikat datang kepada dia, mengucapkan 3 hal. Allah takhafu, enggak usah takut. Dengan akhirat kamu jangan takut. Wala tahzanu, dengan dunia kamu enggak usah sedih. 1, jangan takut. 2, jangan sedih. Jangan takut apa? Jangan takut ketemu mungkar nakir, enggak usah takut. Wong mungkar nakir ada di situ juga. Dengan nanti itu ketika akan dihisab jangan takut. 50.000 tahun di mahsyar jangan takut. Udah jangan takut. Jangan dipikirkan. Anakku gimana, istriku gimana kalau mereka jadi yatim nanti, enggak usah sedih. Allah akan urus malaikat menjaga mereka. Wala tahzanu, enggak usah sedih. Dengan yang akan kamu tinggalkan di dunia ini jangan sedih. Yang kamu hadapi di akhirat jangan takut. Terus gimana? Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berbahagia sajalah kamu, surga udah disiapkan menunggu kamu. 3, dengan yang di akhirat akan dihadapi jangan takut. Dunia yang dikumpulkan akan ditinggal jangan sedih. Hatimu cukup gembira saja, surga udah disiapkan nunggu kamu. Bagi siapa ini Pak? Bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dia istiqomah, dijaga kalimat ini di hati, dijaga kalimat ini di lisan, dijaga kalimat ini di amal, dan tidak melampaui batas. Di antara yang melampaui batas dalam iman itu kadang-kadang timbul namanya khotor. Khotor itu adalah lintasan-lintasan hati. Benar enggak sih ya Allah itu ada?
Dia terlintas aja. Kalau Bapak Ibu mengalami ini, jangan tiba-tiba galau ya Bapak Ibu. Aduh, saya ini gimana ya, sudah murtad tidak ya? Ini namanya waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Was-was itu kadang-kadang muncul lintasan ini, menebarkan keraguan di hati. Karena haknya iman itu mendatangkan keyakinan dan ketenangan jiwa. Kita itu akal kita ridho, akal kita tenang dengan keimanan kita. Tidak terjadi tabrakan pemikiran. Misalnya begini, Allah lah pencipta langit dan bumi, dan Allah wujud. Allah itu qadim. Allah itu memang sifat Allah ada sebelum semuanya ada. Maka tenang jiwa kita kalau kemudian Allah yang ada mengadakan dunia yang awalnya enggak ada ini. Jadi alam ini, langit, bumi dan manusia ini ada, jelas diadakan oleh sesuatu yang telah ada. Tetapi kalau kemudian dikatakan tuh, misalnya ada doktrin ateis misalnya, alam Tuhan tuh tidak ada. Terus gimana adanya alam? Ada dengan sendirinya. Bingung kita ini. Kok sesuatu yang tidak ada mengadakan sesuatu yang ada? Ada menciptakan ketidakadaan, menciptakan ada, kan bingung kita. Tuh. Akal kita nggak nerima itu, masa ketidakadaan menciptakan yang ada? Masa semua yang teratur ini semuanya nggak ada yang bikin keteraturan ini, hukum-hukum berlaku semua begini ini. Orang kepingin melihat dibikin mata, orang kepingin berjalan dibikin kaki, orang kepingin minum ternyata ada air, orang kepingin makan ada makanannya. Manusia mau bernafas dengan paru-paru ada udaranya. Oh ternyata ikan di air itu nggak bisa dengan paru-paru, dia akan menjadi tersedak nantinya. Ternyata oleh Allah dibikin insang. Kemudian ada makhluk di udara, dia kemudian bingung kalau kemudian pakai paru-paru, nggak mungkin kehirup udaranya karena tabrakan begitu kuat. Dikasih kantong-kantong udara oleh Allah, 9 kantong yang ada di dalam burung-burung itu. Siapa yang menciptakan ini semuanya, serasi, teratur semuanya ini. Terus kita katakan diciptakan oleh ketidakadaan, nggak tenang pikiran kita. Terus kita mengatakan diciptakan oleh Al-Khaliq Al-Mudabbir, Allah yang mencipta, yang mengatur segalanya. Tenang kita, oh iya pantas kalau alam ini teratur semuanya, harmoni semuanya, karena diciptakan oleh Al-Khaliq Al-Mudabbir, pencipta yang maha pengatur. Sehingga iman kita tentram, enggak timbul kemudian keraguan terhadap Allah. Tiba-tiba ada bisikan-bisikan yang kemudian membuat hati kita, betul Allah itu ada enggak? Betul Allah yang mengatur tidak? Oh, akal kita, ilmu kita akhirnya menghilangkan semua lintasan-lintasan itu. Ini namanya tentram. Iman itu haknya ada ketentraman hati, ada keridhaan jiwa, kebenaran akal membenarkan semua iman-iman kita itu. Makanya iman itu perlu ilmu. Dan ilmu itu didahulukan oleh Allah sebelum kalimat la ilaha illallah. Ilmu didahulukan sebelum kalimat la ilaha illallah. Apa itu perintah Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya fa'lam? Berilmulah. Berilmulah kamu. Annahu la ilaha illallah. Jadi bukan hanya kalimat-kalimat kosong, tapi kalimat yang dilandasi dengan kesadaran dan ilmu. La ilaha illallah. Sehingga yang pertama kali Allah perintahkan di Quran itu kalimat ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Apa yang mau dibaca malaikat? Tuh, Qurannya baru turun tiba-tiba suruh baca. Apa yang mau dibaca? Baca ayat Allah yang terpampang di seluruh alam semesta ini. Iqra, baca. Bismi, dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah mencipta. Berarti yang dibaca apa? Ayat-ayat cipta. Siapa ayat cipta yang paling dekat dengan manusia? Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia daripada alaq. Maka yang pertama kali baca dirimu.
Paru-parumu, akalmu, matamu, telingamu, itu baca dulu. Kamu mengendalikan mata enggak cuma menggunakan. Kamu mengendalikan paru-paru enggak cuma menggunakan. Kamu mengendalikan lambungmu enggak pernah. Enggak pernah kita mompa jantung kita, enggak pernah kita kemudian menservis otak kita, enggak pernah. Terus kita ngaku-ngaku ini aku. Ini kepalaku. Tuh, kita hanya ngaku-ngaku saja. Padahal isi kepala kita tidak pernah ikut campur dalamnya. Pernah Bapak kemudian tuh mengeluarkan jantung dicuci gitu? Gak pernah. Ya. Ternyata apa yang kita akui sebagai milik kita itu bukan kita. Itu pinjaman dari Allah. Suatu ketika akan diambil oleh Allah kembali. Maka modal utama orang beriman itu istiqomah adalah menjaga kalimat La ilaha illallah di hati, kalimat La ilaha illallah di lisan, La ilaha illallah di amal. Wa kafa billahi syahida, cukup engkau ya Allah yang jadi saksi. Maka akan disaksikan oleh Allah, kita tidak kepingin keluar daripada koridor. Karena disaksikan oleh Allah, kita tidak kepingin melanggar. Cuma kan hidup kita ini Ustadz, kadang-kadang kata Nabi, iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wayangkus, iman bertambah dan berkurang. Kita ini kan manusia, enggak stabil imannya. Kalau Nabi naik terus bertambah terus derajat Nabi itu. Kenapa? Karena Nabi selalu dibacakan salawat oleh Allah, dibacakan salawat oleh malaikat, dibacakan salawat oleh umat. Nabi itu derajatnya terus naik. Kalau malaikat enggak naik, enggak turun, statis dia. Enggak bertambah, enggak berkurang. Terus kalau kita manusia biasa, yazidu wayangkus, fluktuatif, naik dan turun. Nah, ketika turun itu kemudian kita melakukan pelanggaran syariat, mata maksiat, lisan kemudian ghibah, ada pelanggaran yang kita lakukan. Bagaimana itu Ustaz? Gimana cara istiqomahnya seperti kita ini? Oh, kata Allah, istiqomah kamu ini adalah mengakui kalau kamu salah. Mengakui kalau kamu salah. Caranya mengakui gimana? I'tiraf. Akui saya salah ya Allah. Terus sikapnya berakhlak yang baik. Cara berakhlaknya istighfar. Nah, maka istiqomah dan istighfar dipadukan oleh Allah. Di mana dipadukannya? Itu oleh Allah dipadukan pada surat Al-Fussilat ayat 6. Al-Fussilat ayat 6 Allah mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, innama ana basyarum mislukum, aku ini manusia biasa sama dengan kalian, berdarah berdaging, makan minum, ngantuk tidur, nikah. Yuha ilai, yang beda adalah aku dapat wahyu, kalian tidak. Maka yang jadi nabi aku, kalian umatku. Karena aku nabi, aku rasul, jangan mendahului aku. Dilarang oleh Allah kita mendahului Allah dan rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli. Surah Al-Hujurat ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan melangkah mendahului Allah dan rasulnya. Kenapa? Karena kita umat yang dapat wahyu nabi, maka kita ngikuti nabi. Jangan sekali-kali kita mendahului nabi. Terus apa kata Allah? Fastaqimu, istiqomahlah kamu. Ilaih, pada kalimat ini. Wastaghfiru, dan mintalah ampun kepada Allah SWT. Jadi di antara tanda orang istiqomah adalah mengakui kesalahan di hadapan Allah. Iktiraf. Maka semua istighfar itu ujungnya iktiraf. Bapak-bapak sekalian, istighfarnya Nabi Adam apa? Kita hafal kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ada kalimat astagfirullahnya enggak? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Pengakuan isinya, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, sungguh aku ngaku aku telah mendolimi diri aku sendiri.
Pengakuan. Terus istighfar Nabi Yunus di dalam perut ikan paus, apa kita hafal? Apa bunyinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ada astagfirullahnya enggak? Enggak ada. Kalimatnya pengakuan, la ilaha illa anta subhanaka, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, aku mengaku telah menzalimi diriku sendiri. Datang kepada Allah dengan pengakuan diri. Itu istighfar. Istighfar terbaik apa, Pak? Puncaknya istighfar di muka bumi ini, Sayyidul istighfar, yang kalau kita baca pagi ini, kita sehari ini meninggal dunia, dijamin ahli surga. Kalau kita baca maghrib terus meninggal dunia sebelum subuh, kita bacanya dengan penuh keimanan, muqinan bihi, dan penuh keyakinan keimanan, terus meninggal dunia dijamin ahli surga. Apa kalimatnya? Allahumma anta rabbi, ya Allah kau Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali engkau, khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku. Memposisikan diri mengakui kita makhluk, yang ilah itu adalah Allah. Khalaqtani wa ana abduka, aku hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku berada pada janji setia kepadamu sebatas kemampuanku. Abu ulaka bi nikmatika alayya, aku mengakui semua limpahan nikmatmu kepadaku. Aku akui Allah, semua yang aku miliki ini nikmat engkau semua, bukan hasil aku, bukan nikmat pemberian dari engkau. Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi, sementara aku dapat nikmat engkau, aku juga mengaku aku berkhianat, aku banyak berdosa kepadamu. Wa abu bi dzambi, aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya engkau ya Rabbal Alamin. Pengakuan. Maka kata Nabi, kalau dia meninggal dunia di hari itu pasti ahli surga. Kalau dibaca di malam hari, kalimat ini yang penuh dengan kesadaran hati dia baca, penuh kesadaran dia baca, dan penuh keyakinan dia baca, meninggal pasti ahli surga. Maka ini termasuk kunci-kunci surga yang tidak boleh kita lepas, Pak. Habis subuh baca ini, habis maghrib baca ini, Allahumma anta rabbi. Baca yuk sama-sama. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca dengan penuh keyakinan. Jadi istiqomah ini berarti orang-orang yang melanggar bukan berarti dia tidak istiqomah selama dia mau beristighfar. Dan istighfar itu modalnya adalah pengakuan diri. Pengakuan itu dalam bahasa Arabnya adalah i'tiraf. Maka inti istighfar adalah pengakuan diri. Kalau hanya orang baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tapi tidak ada pengakuan dalam istighfarnya, belum sampai pada istighfar yang sebenarnya. Terus bagaimana Pak kita ini agar istiqomah dalam hidup itu? Satu adalah belajar tentang masalah makna dua kalimat syahadat. Ini kalimat yang ringkas tapi isinya sepanjang hidup kita. Apa makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Di dalamnya ada kalimat syahadat, persaksian. Yang kedua ada kalimat pengingkaran. Yang ketiga ada kalimat peneguhan. Apa pengingkarannya? Pengingkaran pada semua Tuhan. Dan yang ketiga pengukuhan kepada satu-satunya Tuhan. Allah ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali
Allah. Maka setiap kata dimulai dengan kata-kata tidak diikuti kecuali memiliki arti satu-satunya. Maka jangan sekali-kali kita mempertuhankan kuburan, keris pusaka, jimat-jimat, leluhur-leluhur, benda-benda keramat, hilang semua itu. Tuhan itu hanya satu, Allah. Dan kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan menyaksikan bahwasanya hidup kita ini kita adalah orang yang berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara uduk kita dengan cara Nabi, cara berkeluarga kita seperti Nabi, cari nafkah kita seperti Nabi, cara tidur kita seperti Nabi. Karena Nabi itu adalah Rasul yang kita akui. Namanya syahadat amal. Kalau tadi yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul. Rasul itu syahadat amal. Amal-amal kita dituntun oleh Rasulullah. Ya. Itu yang pertama kita pelajari itu, terus kuatkan itu. Ya. Nanti kalau sudah ini syahadat dikerjakan, maka ketika di akhirat ditanya oleh malaikat, Nabi mengatakan, al-muslimu, seorang muslim, idza su'ila fil qabri, ketika ditanya di kuburan, yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka dia akan jawab pertanyaan malaikat tadi dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dijawab dengan intisari pada dua kalimat syahadat. Berarti pertanyaan malaikat itu enggak keluar daripada syahadat, Pak. Semua pertanyaan malaikat itu tidak akan keluar daripada dua kalimat syahadat. Jawabannya di situ. Kata ditanya, man rabbuka? Allahu rabbi. Ma dinuka? Al-islamu dini. Man nabiyuka? Muhammadun nabi. Tidak akan keluar daripada dua kalimat syahadat itu. Jadi pertanyaan malaikat, pertanyaan paling berat di muka bumi ini, ada pertanyaan mungkar dan nakir. Jawabannya udah dibuka sekarang. Ini sayangnya Allah. Kamu akan diuji oleh mungkar dan nakir, dan jawabannya diuji sekarang. Kata Nabi, jawabannya ada pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang dikaji maknanya, diyakini pesannya, diamalkan dalam kehidupan nyata hari-hari. Maka nanti akan menjawab intisari dua kalimat syahadat itu. Maka ini kata Nabi yang dimaksud dengan ayat Al-Quran yang dikatakan oleh Allah, fadzalika qauluhu yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullah, Allah menguatkan alladzina amanu, orang-orang beriman, bil qawli tsabit, dengan kalimat yang sabit, kalimat yang kokoh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Akan dikokohkan oleh qaulus sabit. Apa qaulus sabit? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dunia dia dijaga oleh Allah amal perbuatannya, di akhirat lancar menjawab pertanyaan malaikat. Lancar. Enggak perlu dihafal, cukup dipahami, diyakini, diamalkan. Nanti akan dengan sendirinya lisan kita menjawab dengan jawaban yang lancar. Ini yang dikatakan oleh Allah, Allah akan menjaga orang-orang beriman dengan qaulus sabit dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Apa qaulus sabit yang dimaksud? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang diucapkan, diyakini dan diamalkan. Ini orang istiqomah akan selalu begitu, menjaga dua kalimat syahadat. Yang ketiga, mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan merenungkan maknanya. Nah, ini yang saya khawatirkan ini, Pak, di bulan Ramadan. Kita kejar-kejaran hatam Quran, tapi tidak berusaha untuk paham kepada pesan. Maka nanti enggak sampai pada tingkat tasbit bil Quran, orang yang kokoh dengan Quran. Maka dia rajin baca Quran, tapi rajin melanggar Quran nanti. Kenapa? Karena Quran hanya berhenti di lisannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ingin bertanya, Bapak Ibu tahu enggak golongan dalam Islam ini yang punya gelar, punya julukan kilabun nar, anjing-anjing neraka? Ada satu firqah, satu kelompok dalam Islam ini, dia punya gelar kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka.
Mereka dikenal kelompok Khawarij. Kelompok apa namanya? Khawarij. Kelompok yang berkasih sayang dengan orang kafir dan suka mengkafirkan orang Islam dan suka membunuh orang Islam. Terus mereka duduk-duduk kemudian bersama-mesraan dengan orang kafir, makan dengan orang kafir, minum orang kafir. Alasan mereka saya mendakwahi mereka dengan kasih sayang. Tapi dengan orang Islam kejamnya bukan main, yang tidak sama dengan mereka. Ciri-cirinya apa Pak? Mereka adalah orang yang tidak pernah kering lisannya dengan Quran. Baca Qurannya lancar banget. Kemana-mana mereka baca Quran. Jangan tanya hafalannya, jangan tanya bacaannya. Bagus banget. Kan kalau dia sholatnya lama sekali, seakan-akan dadanya disatu dengan tanah. Kalau puasa hampir nggak pernah dia nggak puasa, sampai seakan-akan perutnya nempel dengan punggungnya. Kata Nabi SAW mengatakan, kalau kalian bandingkan sholat kalian dengan mereka, kalian akan kecil hati melihat sholat dia. Kalau kalian lihat baca Quran mereka, kalian akan minder bacaan Quran kalian di hadapan bacaan Quran mereka. Kalau kalian lihat puasa mereka, kalian akan minder melihat puasa mereka. Saking begitu kuatnya ibadahnya, Qurannya begitu bagus dibaca oleh mereka itu. Dan di antara tokohnya yang berhadapan dengan Nabi namanya Dzul Khuwaisirah. Bapak-bapak ingat nama ini. Nanti bapak klik di Google, keluar itu. Siapa Dzul Khuwaisirah? Namanya siapa namanya? Dzul Khuwaisirah. Dia orang yang mengatakan pada Nabi, "I'dil ya Rasulullah." Berbuat adil wahai Rasulullah, innaka la ta'dil, engkau tidak berbuat adil. Di hadapan Nabi dia berkata begitu. Umar langsung kemudian menjat pedangnya mempenggal dia. Kata Nabi, tunggu, jangan. Karena nanti orang akan mengira Muhammad membunuh sahabatnya. Jangan wahai Umar. Akan keluar dari tulang punggung orang ini, kata Rasulullah, orang-orang yang tidak pernah kering lisannya dengan Al-Quran, tidak pernah putus puasanya, dan dia sholatnya begitu lama. Kalian akan minder dengan kelompok mereka. Tapi mereka adalah orang yang paling cepat keluar daripada iman, melebihi cepatnya keluarnya anak panah dari busurnya. Kenapa? Quran yang mereka baca enggak sampai ke hatinya, enggak tahu pesan-pesan Quran. Nah ini saya khawatirkan, kita berlomba-lomba baca Quran, enggak berlomba-lomba paham Quran. Padahal sahabat itu kalau ngaji Quran gak lebih 6 ayat di depan Nabi, tapi langsung dipahami oleh mereka. Apa pesannya ya Rasulullah? Terus diamalkan. Sehingga simultan antara lisan, hati, amal jadi satu. Ya lisannya Quran, ya dadanya Quran, ya amalnya Quran. Yang saya khawatirkan kita kemudian adalah sudah merasa bagus ketika banyak menghafal, menghatamkan Quran dengan bacaan yang enggak standar lagi. Mending kita enggak hatam, enggak apa-apa, tapi bacaannya bagus, kita paham, kita amalkan. Karena hafal Quran enggak wajib, hatam Quran enggak wajib. Yang wajib adalah menjadi orang bertakwa kepada Allah, dan bertakwa itu harus paham Quran. Makanya ketika para ustadz-ustadz itu anaknya enggak hafal Quran, dia tenang aja. Kata dia enggak apa-apa kok, enggak wajib hafal Quran. Yang wajib adalah menjadi orang yang taat kepada Allah dan mengamalkan Quran. Belajar kewajiban, hafal mah karunia dari Allah. Enggak semua orang yang belajar alim, tapi semua orang harus taat. Taatnya itu jadi poinnya itu, entry poinnya itu ada di taatnya itu. Di keimanan di hati dan mengamalkannya itu. Demikian maka di antara kemudian istiqomah ini adalah dengan mempelajari Al-Quran, memahami syahadat, 2 kalimat syahadat, dan memahami Al-Quran, baca Quran dengan merenungkan maknanya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kamu tidak merenungkan Quran, ataukah hati-hati itu sudah mulai terkunci, kata Allah. Jadi kalau orang itu nggak berusaha untuk memahami Quran, artinya hatinya terkunci. Aqfaluha, ada gembok di hatinya. Maka kita buka dengan cara apa? Belajar makna Al-Quran, pesan Al-Quran, agar kita istiqomah. Yang ketiga adalah cara istiqomah, kita bergaul dengan orang-orang baik, ya.
Orang-orang yang kita pandang dia itu orang yang merindukan Allah, merindukan Rasulullah, berusaha memperbaiki diri. Nah, kita temani mereka. Kita masuk dalam kelompok-kelompok orang yang awabin. Apa awabin? Awabin orang yang kembali kepada Allah. Gitu. Ada salat namanya awabin. Salat duha namanya awabin. Boleh 2, boleh 4, boleh 8, boleh 12. Ada salat 6 rakaat setelah salat maghrib, ba'da maghrib itu kalau mau sempurna 6 rakaat. Namanya awabin, orang kembali kepada Allah, tapi penuh kesadaran karena dia itu merasa banyak dosa, dia taubat kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Nah, memperbanyak sujud bagian daripada istighfar. Begitu. Dengan cara begini ini kita mengharap Allah kemudian menjadikan diri kita semua hamba-hamba yang diridhoinya, ya, yang dipanggil oleh Allah dengan kalimat sayangnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Karena orang yang tadi, orang yang beriman dan istiqomah pasti tenang jiwanya, Pak. Pasti tenang jiwanya. Orang istiqomah itu pasti tenang, tidak galau, dengan akhirat tidak takut, dengan dunia tidak sedih, tenang. Jadi kalau kita tuh suka galau jiwa kita itu berarti kita belum istiqomah, belum menjadikan Allah sebagai tujuan dan kepatuhan, belum. Orang istiqomah itu jiwanya pasti tenang. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih hati. Dengan akhirat enggak takut, dengan dunia tidak sedih. Karena mereka cuma satu, mengharap ridho Allah SWT. Dapat rahmat ya bersyukur, diuji ya bersabar. Apalagi yang mau digalaukan gitu. Tentram jiwanya. Ini saja barangkali ya renungan kita pagi ini. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, iman yang dijaga oleh Allah dan amal yang dibimbing. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.